Iya, Gimana tuh kemarin itu Pak Bibin? itu apa janji yang harus dipenuhi. Betul. Kalau tidak nanti saya dikatakan janji tinggal janji, bulan madu hanya mimpi katanya Tapi begitu. janji, cakep. Wah, Pak Bibin malah nyanyi. Lanjut Pak. Ah, jadi apa yang saya lihat di IIMS itu cukup menarik. Saya coba mulai dengan standnya Oke. Mitsubishi, ya. Di situ yang ditampilkan buat saya yang cukup menarik adalah expander, expander dengan minor change, wajah baru. Oke. Jadi tampilan depannya itu dan belakang itu lumayan membedakan dengan yang lama. Kemudian di stand Suzuki yang menarik perhatian saya adalah Baleno. Baleno dengan harga segitu di bawah 300 ya. Oke. Saya lihat bagus sih desainnya gitu. Dan yang saya kaget ternyata Jimny masih ada sisa stok ditampilkan di situ ya. Warnanya warna favorit lagi, warna kuning gitu. Nah, yang sebetulnya tidak kalah menarik di stand Suzuki adalah Vitara, Grand Vitara. Kenapa saya katakan menarik? Karena desainnya, desain lampu depan, lampu belakang itu sudah modern sekali. Namun sayang, harganya pun tidak jelas. Jadi alasannya masih market study. Ya, katanya di kisaran 350 350-an katanya. Yang lainnya buat saya sih nggak menarik. Di seberangnya itu ada MG. MG sedikit sudah saya singgung minggu lalu dengan Yudi soal MG4 yang membuat heboh media di Eropa. Kenapa tuh Pak? Karena harga versus kualitas dan desainnya yang bagus. Bahkan saya bilang ini bagus sekali gitu, eksterior maupun interior. Namun sayangnya kemarin ketika saya tanyakan itu baru ada nanti di triwulan terakhir tahun ini. Itu pun alokasinya hanya 100 unit. Jadi kalau sahabat memang ngotot ya silahkan. Silahkan cepat-cepat ke IIMS karena hanya ada 100 unit tahun ini jatahnya. Harga masih belum jelas tapi mungkin di kisaran 800 katanya. Ya memang saya katakan sih mahal ya 800 untuk sebuah MG4. Tapi apa boleh buat karena dia kan belum diassembling di sini. Menurut saya sih MG harus cepat-cepat punya plan untuk melakukan assembling di Indonesia gitu. Nggak bisa hanya mendatangkan bulat dari negara asal. Jatuhnya mahal banget jadinya Pak. Kecuali makanya jadi mahal kalau tidak diassembling itu jadi mahal. Kan peraturan perpajakannya kan seperti itu. Dari Departemen Perindustrian kan seperti itu. Kecuali memang diproduksi di negara ASEAN, ini akan terbantu. Jadi silahkan pilih negara ASEAN mau di mana, mau di Thailand, mau di Vietnam, atau di Indonesia, gitu. Mau pilih di Malaysia juga silakan. Dan dia harus cepat bikin keputusan dalam hal ini. Kemudian, nah ini yang seru lagi, Chery. Omoda 5 itu desainnya luar biasa. Jadi apa yang disampaikan waktu launching media produk Chery yang lalu bahwa mereka bekerja sama technical support dapat dari Jaguar Land Rover
ini desainnya si Omoda sih nggak bisa bohong Iya. bahwa itu desain Eropa gitu. Ini saya sambil ngeliatin di Seleranya Google nih Pak jelas Bebin selera nih, sana. gambarnya nih. Interiornya luar biasa, Mhm. Omoda. Jadi kalau Anda minat ya jangan lama-lama deh. Jangan lama-lama tunggu-tunggunya. Mhm. Pak Bebin, Segera dipinang saja gitu si Omoda gitu ya. ini ada yang nanya nih Pak Bebin. Ya, Gara-gara Pak Bibin ini tadi Omoda. Tadi pas saya lagi ngecek di WhatsApp, ada yang nanya mobil Cherry Omoda 5 apa sudah dilihat mobilnya? Gimana rekomennya dari tenaga dan juga pemakaian bahan bakar oh dari kalau Adrian? lihat desain kemudian soal tenaga dan yang saya kaget itu di tempat test drive track ya suaranya halus banget loh. Ah, oke. Suaranya halus banget. Kemudian mesin yang dilengkapi turbo itu nggak perlu diragukan lah. Mhm. Karena saya sudah juga mencoba Mhm. kakak-kakaknya Cherry Omoda Oke. yang sudah hadir terlebih dahulu. Jadi kalau Anda mau yang size lebih besar, mau yang lebih mewah lagi, silahkan aja lamar yang namanya Tigo 8. Hmm. Wow, itu bagus, mobil bagus. Jadi saya juga sudah coba bahwa transmisinya tuh pinter sekali. Bukan produk biasa-biasa saja. Jadi kalau nggak mau repot-repot ya silahkan aja ke IIMS gitu untuk melihat secara langsung dan melakukan booking. Yang saya terkejut Subaru. Kenapa tuh? Hadir kembali. Ini Subaru, aduh. Saya mesti bilang apa ya? Ini produk bagus. Produk bagus. Desainnya tuh sangat Japanese gitu ya. Saya belum melihat sentuhan dari luar. Kualitasnya bagus. Tapi di negara kita sering on off. On off apa nih maksudnya Pak Bebin? Ya waktu itu kan ada kasus, kemudian berhenti, sampai unit-unit yang ada itu kelihatannya ada masalah dengan Departemen Keuangan, dilelang. Terus sekarang on lagi dengan dengan tampilan model yang terkini WRX. Dan antiknya ada yang station. Saya kalau nggak salah melihat kemarin ada yang station, ada yang sedan, ada yang station. Jadi rasanya saya yakin lah di negara kita nih ada yang ada penggemarnya Subaru. Nah ini sudah kembali, mudah-mudahan langgeng kali ini hadir di negara kita gitu. Karena kalau tidak, secara marketing juga susah mendongkrak penjualan. Kalau on off gitu kan sepi jadinya. Konsumennya merasa ditinggalkan. Terus kok hadir lagi? Kalau hadir lagi kan pasti tanya, ini mobil saya yang produksi tahun sekian spare part-nya ada apa enggak? Kan pasti begitu. Ya kan? Kemudian bengkelnya di mana saja. Ini kalau on off pasti pertanyaan-pertanyaan itu akan hadir. Saya jujur tidak masuk ke stand-nya Honda, saya hanya melihat dari luar saja karena terlalu rame stand-nya Honda. Ada HRV baru. Saya juga suka dengan modelnya BRV, terus Accord yang kita jujur sudah jarang lihat di jalanan tuh yang namanya Accord. Entah kenapa, padahal dulu saya ingat zaman saya kuliah, wah, mana-mana Accord gitu ya. Even di kampus juga banyak Accord parkir gitu ya. Civic ada. Yang saya heran, Honda belum memunculkan yang namanya EV or hybrid.
Saya salah nggak? Coba. Mungkin karena saya nggak masuk, jadi saya nggak tahu kalau di dalam ada hybrid. Tapi saya lihat sepintas, saya tidak melihat ada hybrid. Or EV. EV dia yang terakhir tuh namanya apa, saya lupa, di Jepang. Modelnya kecil, mungil, lucu, lampu depannya bulat gitu ya. Jadi seperti retronya zaman Honda Live dulu. Tapi kok nggak dihadirkan di negara kita? Kenapa? Padahal saya pikir-pikir kan si kecil itu kalau dipakai di dalam kota kan nggak usah ribut sama SPKLU. Nah ini yang menjadi tanda tanya. Kemudian BMW. BMW tadi udah sampai Honda, saya lupa, terlewat cerita soal BMW. Ada X7 yang belum lama ini launching, harganya 2,7, panjangnya 5,2 meter. Kenapa kok saya sampai ini nanya soal panjangnya, kok ngelihat itu rasanya kok gede banget gitu ya. Ini masuk di halaman rumah saya, muat enggak nih panjangnya, kan kira-kira kan gitu, 5,2 meter. Dan iX, berita gembiranya buat sahabat yang memang sudah jatuh cinta pada iX. iX tuh ini Sesa, mobil listriknya BMW. Waktu Gias yang lalu, saya dapat bocoran dari salesman-nya BMW mengatakan bahwa waiting list-nya itu 3 tahun. Wah, lama Pak Bebin. Nah, cakep ya. Saya bilang lama, saya nggak tahu kalau saya yang pesen, kira-kira kesabarannya masih bisa bertahan nggak selama 3 tahun gitu ya, ngarepin. Namun berita gembiranya kemarin kata si salesman, saya bilang, saya malas ngelihat waiting listnya 3 tahun gitu ya. Mau lihat detail ngapain gitu, barang yang 3 tahun lagi baru bisa dimiliki gitu kan. Terus dia bilang, enggak Pak, sekarang bisa sudah lebih cepat, namun tidak menyebutkan berapa cepatnya. Lebih cepat itu berapa cepat? Apakah tahun depan bulannya sudah bisa ditentukan? Nah kalau tahun depan aja bulannya nggak jelas kan repot. Benar. Kamu terima Mei sama November kan ceritanya kan lain kan. Nah itu yang saya dapatkan dari salesman BMW. Toyota terus terang yang menarik perhatian saya adalah BZ4X. Saya sudah sedikit singgung di minggu lalu bersama Yudi bahwa BZ4X ini memang heboh gitu ya. Cuman sayang ketika saya melihat-lihat BZ4X ini nggak ada salesman-nya, jadi ya saya tanya-tanya ya. Kalau duduk tuh segini leganya gitu ya. Kalau saya duduk di belakang, kepala saya mentok nggak ke pintu dan dengkul mentok nggak ke jok depan untuk merasakan kira-kira cukup lega nggak ruang penumpangnya gitu. Ya kalau soal ketangguhan Toyota nggak usah dibahas, ya kan? Yang lain-lain saya melihat biasa-biasa saja, dan terus terang yang rada ngarep sebetulnya itu Prius yang ditampilkan lalu di Gias. Kok ini nggak ada? Kenapa gitu ya? Apakah ada perubahan policy dari prinsipal udah Prius nggak usah gitu? Padahal modelnya bagus. Yang lalu saya mau mencari info aja ya sama, nggak ada salesman-nya. Mungkin salesman-nya enggan, ditanya-tanyain jadi lebih baik jangan dekat-dekat mobil situ gitu ya. Ada siapa-siapa yang lalu untuk menjelaskan si Prius. Kali ini malah nggak ada sama sekali mobilnya. Kemudian saya beralih ke sisi sana. Sisi sana itu
mungkin sisi apa ya, sisi barat ya. Mm-mm. Sisi barat dari IIMS itu, ya ampun, yang namanya motor listrik Banyak. banyak banget. Even ada merek, kamu akan bingung, Polytron. Hah? Lah, Polytron yang kamu kenal beli AC, Iya bener. beli TV, Bener. Alat-alat beli elektronik, apalagi hair kulkas, dryer. ya. Bener. Ini kok motor. Iya. Saya sampai nggak salah nih. Ternyata Polytron sudah masuk ke industri motor listrik. Oh, wah. Nah, ini kalau Polytron sudah turun tangan di situ kan nggak main-main nih, gitu ya. Kan kita juga lihat perkembangannya Polytron di TV, di kulkas, di Iya. AC. Ini motor listrik. Dan saya perhatikan, ya kualitasnya oke, gitu. Kalau bicara merek, banyak merek baru, pusing. Dan berbeda, kan ada yang nyeletuk, terus terang ada yang nyeletuk, Sesa. Ya, ini nanti kayak cerita Mocin lama nih, kan gitu. Yang kali ini beda. Saya katakan beda kenapa? Mereka berani mengatakan garansi 10 tahun. Ini kan nggak basa-basi, Sesa. Lah kamu melotot kan? Garansi 10 tahun. Wow. Berarti kan yang dihadirkan bukan kaleng-kaleng. Iya. Bukan abal-abal. Lah 10 tahun bercanda. Ya kali rusak mau ganti. Mau ganti komponen yang mana? Kan gitu kan? Wah, top banget. Terus yang bikin unik ada satu, dia memang menyebutkan sebagai mungkin apa ya, kalau istilah kita dealer, kalau istilah sederhananya toko, multi brand. Jadi dia nggak jualan satu merek, ada sekian merek, terserah kamu ada model skuter, model ini, model kayak motor bebek, bagus-bagus. Dan bicara warna juga, warnanya menarik-menarik gitu. Ya buat saya pink lah, udah pasti lah ya. Tapi ya seperti itu. Nah, ada merek baru antara lain Yadea. Kenapa sampai saya sebut soal si Yadea? Karena Yadea ini masuk di bawah naungan Indomobil Group. Wah, kalau urusannya sudah berkaitan dengan grup besar ya, tentunya kan urusan garansi, urusan after sales itu ada yang ngurusin gitu ya. Sementara merek-merek lain seperti KTM juga ada, Honda ada. Yang saya bingung Yamaha. Kenapa, Pak? Motor listriknya ditanyain, ini baru untuk dipamerkan saja, Pak. Lah. Kan kita kan tahu Yamaha pemain volume besar. Lah kalau hadir cuman buat dipamerkan saja, kenapa? Apakah memang pabriknya belum siap, dia jadi tidak mau menghadirkan barang build up, atau gimana? Ini yang nggak jelas. Cuman salah satunya ada motor yang kecil, itu saya juga ya lagi-lagi bingung lihat Yamaha. Ada motor listrik Yamaha yang jangkauannya tidak sampai 40 kilo. Satu baterai. Kalau kamu dari rumah ke kantor berapa kilo? Ya, saya disuruh ngitung-ngitung, Pak Bebin. 10, 15? Ya, pokoknya jarak tempuhnya 25 menit lah, berapa tuh Pak Bebin, kira-kira? 25 menit ya. Kalau saya anggap setengah, larinya 40, berarti sekitar 20, paling jauh 20 kilo ya. Nah, kalau motor itu kamu pakai kan berarti kan pas-pasan sampai di rumah. doang. Kamu jangan nyeleweng kemana-mana. Iya, nggak bisa bilang, sebentar ya, aku tak belok ke kafe itu dulu. Nggak ada deh. Mau pulang nenteng apa? Mau dorong motor. Saya sampai bingung, kok jarak tempuhnya pendek amat gitu. Jadi
Dengan kata lain, kalau mau menjangkau 60 lebih dikit gitu ya, kamu mesti beli 2 baterai. Di box tempat baterai itu ada 2, saya lihatin aja. Tapi ini belum Baru dipamerin aja. even baru dipamerkan saja, even terima pesanan pun Belum. nggak mau gitu. Oke. Yang dipamerkan ada 2, yang Yamaha E01 sih menarik gitu.